Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman. Manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Pada hari ini kita memasuki awal tahun, mari kita dengan penuh rasa syukur, kita penuh semangat memulai tahun ini di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sebelum ibadah kita masuk saat teduh sejenak. Pemazmur berkata, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada awal tahun ini, pada pagi hari ini, kami datang dengan penuh rasa syukur. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang sudah kami lalui. Dan kami berdoa pada pagi hari ini, kami mohon kepada Tuhan Yesus, pimpin kami pribadi lepas pribadi pada tahun ini di dalam kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan kami senantiasa memperhatikan semua apa yang Tuhan kehendaki di sepanjang tahun yang akan kami lalui. Tuhan, pada ibadah pagi hari ini Tuhan memberkati kami semua dan memberkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Elsentan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menaikkan setiap firman, setiap perkataan yang merupakan pesan dari Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin. Mari saudara-saudari, kita masuk dalam ibadah ini dengan penuh rasa syukur, semangat dan penuh sukacita. Gloria bagi Tuhan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria.
Puji Tuhan. Mari kita semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hati kita mau berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan dan kita mau naikkan pujian kita. Sebelum ini kita berdoa dulu. Kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara dan saya memasuki tahun 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sering memuja dan meninggikan secara berlebihan keberhasilan, capaian-capaian diri dan sesama kita. Padahal keberhasilan dan capaian itu hanya akan bertahan untuk sesaat waktu. Hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dirinya, rencana dan karyanya tidak pernah berubah dalam segala kurung waktu. Muliakan Tuhan dan tinggikan Tuhan semata. Ia pantas mendapat pujian dan pengagungan kita. Ia tidak berubah hari ini, esok sampai selama-lamanya. Mari kita memuliakan Dia, tinggikan Dia.
Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Sepanjang tahun 2020 sudah berakhir. Dan sekarang pada hari ini kita masuk pada tahun 2021. Puji Tuhan. Kita katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita tunduk kepala untuk berdoa, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami sepanjang tahun 2020. Kami dilindungi, kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan, semua karena pemberian Tuhan. Pada hari ini kita sudah masuk menginjak tahun 2021. Ya Bapak, kami percaya tahun ini tahun yang lebih diberkati, tahun yang lebih indah, lebih sukacita. Karena saya percaya Roh Kudus akan selalu menyertai kami dan menjaga kami. Di awal tahun ini, kami mau buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapin hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Pada awal tahun ini, saya sudah menulis buku dengan tema Murka Allah. Dan Murka Allah ini bukunya akan segera dicetak. Karena buku ini tujuan dari saya adalah untuk memberikan penginjilan. Kenapa pandemi ini terjadi pada seluruh dunia? Apa yang terjadi? Apakah itu adalah murka Tuhan? Maka saya sangat percaya buku ini akan mencetak sangat banyak sehingga bisa menjadi saluran berkat, menjadi saluran untuk alat untuk memberitakan Injil sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan di tahun 2021. Saudara kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk berdoa sebelum kita masukkan firman Tuhan. Bapa kami surga, kami mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Kira Tuhan membuka hati kami akan tertuju kepadamu pada awal tahun ini. Dan kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan penuh kuasa kepada hamba-Mu untuk menyampaikannya. Kami serahkan semua ibadah dalam secara visual ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam, pada awal tahun ini saya akan bawa satu firman Tuhan, yaitu waktu tak pernah berjalan mundur. Saudari kasih Tuhan, manusia sebagai satu makhluk hidup yang diciptakan dengan paling sempurna, mengalami proses pertumbuhan seperti juga makhluk-makhluk lainnya. Saudara perhatikan baik-baik, manusia itu lahir dari bayi, kemudian dia bertumbuh menjadi anak, kemudian dia bertumbuh jadi remaja, kemudian dia bertumbuh dewasa, kemudian bertumbuh dia menjadi tua, dan akhirnya meninggal. Jadi dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan tua itu maju terus. Belum ada sejarah manusia itu begitu tua, dia ingin jadi muda lagi, atau ingin jadi anak lagi, atau jadi bayi lagi. Belum pernah terjadi dalam bumi ini. Semua manusia itu terus maju ke depan. Jadi waktu itu tidak pernah mundur. Saudara-saudara, waktu yang diberikan Tuhan kepada kita tidak pernah dibalik ke belakang, tapi terus maju terus, saudara-saudara dikasih Tuhan. Semakin hari kita semakin dewasa, semakin hari kita semakin tua, akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Karena semua manusia akan mengalami yang sama. Tidak ada terkecualian. Apakah dia manusia yang kaya, apakah manusia susah, semua manusia akan mengalami yang sama. Saudara dikasih Tuhan, jika kamu merasa bahwa langkahmu tidak lebih cepat dari teman-temanmu, bukan berarti Tuhan membuatmu berjalan mundur, saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak akan membawamu ke masa lalu, saudara dikasih Tuhan. Sebab waktu selalu berjalan maju. Seperti gambaran jam, saudara. Saudara melihat jam. Setiap jam itu terus berjalan ke depan. Tidak pernah jam itu attract ke belakang.
Jadi dari pagi, siang, malam, jam itu terus berputar, maju terus. Saudara, seperti hidup kita. Hidup kita seperti jam, jalan terus. 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit. Kemudian terus setengah jam, kemudian 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 12 jam. Kembali lagi terus 1 jam, 2 jam, 3 jam. Terus jalan terus, terus jalan terus. Hidup seperti itu, saudara kasih Tuhan. Seperti saya tadi katakan, jika langkahmu lambat, tadi saya sudah katakan bukan berarti Tuhan membuat saudara berjalan mundur. Karena Tuhan hanya memperlambatkan jalanmu untuk sesaat. Bukan berarti dengan lambat kamu akan mengalami kekalahan. Bukan. Justru keterlambatan di dalam Tuhan itu memiliki keuntungan sendiri, saudara kasih Tuhan. Dengan berjalan lambat, Tuhan ingin kita lebih bersabar. Jangan saudara berpikir, kadang-kadang banyak hal yang saudara doakan. Banyak pekerjaan-pekerjaannya seakan-akan sangat lambat. Bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Tuhan ingin kita banyak bersabar. Dengan berjalan lambat, itu ada tandanya Tuhan sedang menghindari kita dari mara bahaya. Sedang melawat kita, menjaga kita seperti pandemi ini. Kita di rumah, kita bekerja, tapi kita tidak bisa bersosial. Serba keterbatasan. Sebab apa yang dilakukan gak seperti dulu yang bisa begitu cepat. Semua serba lambat. Itu ada maksud Tuhan. Karena Tuhan menjaga saudara dan saya untuk tidak tercemar oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi saudara kasih Tuhan. Tahukah Tuhan menjaga saudara? Tahukah Tuhan lagi merawat saudara? Supaya saudara tidak terimbas mara bahaya yang akan tercemar di seluruh keluarga saudara. Saudara, pandemi ini bukan hal yang main-main. Virus ini virus yang sangat-sangat luar biasa. Ketika dari salah satu keluarga kita kena positif, akan tersebar di satu keluarga, semua akan terhimbas dengan COVID-19 ini. Jadi, jangan berkata bahwa Tuhan terlambat menolong kita. Jangan berkata seperti itu. Karena ada maksud tujuan Tuhan untuk melawat kita. Dengan berjalan lambat, kamu telah memberikan ruang kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup kamu. Saudara, ketika kita berjalan lambat, berarti kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Semua beban kita, semua masalah kita, semua pekerjaan kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Saudara, maka di tahun 2021, inilah ada tahun kita berjalan bersama Tuhan. Di tahun 2021, saudara tidak mungkin bisa mampu untuk berjalan sendirian. Saudara tidak mampu untuk berjalan dengan kepintaran saudara. Saudara tidak mampu untuk berjalan dengan koneksi saudara. Saudara tidak mampu berjalan dengan kemampuan saudara. Saudara, di tahun 2021, saudara harus berjalan bersama Kristus. Karena Kristuslah yang mengasihi saudara dan saya. Saudara, saya ada satu buah cerita. Dalam sebuah budaya masyarakat, di satu kota, saya lupa nama kotanya. Ada suatu hal yang sangat cukup unik. Hampir setiap rumah, orang di kota itu akan selalu dapat menemukan patung katak. Mengapa katak? Waktu saya baca artikel itu, kenapa harus katak? Karena katak itu
sering dianggap binatang yang menjijikkan bagi sebagian orang. Tapi kata di negeri Tiongkok, itu kata itu didewakan. Kata itu dikasih koin, taruh di depan toko, taruh di rumah. Karena mereka percaya itu ada kata yang membawa keberuntungan. Tapi bagi kita orang-orang Indonesia, kata itu dinamakan suike. Itu biasanya digoreng dan dimakan, tidak punya makna. Nah, ketika saya mempelajari kata itu, kenapa harus kata itu? Jadi saudara, kata juga bukanlah lambang keperkasaan seperti burung rajawari, singa, itu kan keperkasaan. Kalau saya lihat burung rajawari itu begitu perkasa. Orang menganggap bahwa burung rajawari adalah burung yang perkasa. Singa ada raja hutan. Nah, kata itu siapa? Apa yang keistimewaannya? Saudara kasih Tuhan. Jadi tidak ada keistimewaan dari kata ini. Tetapi, tahukah saudara bahwa ada satu hal yang patut kita pelajari tentang kata ini. Yaitu apa? Perilaku kata. Jadi saudara, apa perilaku kata? Kata ternyata selalu melompat maju. Tidak ada kata yang melompat mundur. Kepiting itu berjalan ke kiri dan ke kanan. Kata itu tidak ada istilah, kata itu lompat mundur. Kalau ada pun, kata itu kata yang depresi. Belum pernah saya lihat kata itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Filosofi inilah yang kita harus pelajari dari kata ini. Yang perlu kita terapkan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan di tahun 2021. Yaitu apa? Kata itu selalu meloncat. Kata itu selalu maju. Berarti di tahun 2021 kita harus selalu bergerak maju. Walaupun situasi ada pandemi di tahun 2021 ini. Pantang mundur. Maju terus. Kenapa maju? Makanya saya katakan, kita harus meloncat maju. Kita harus berjalan maju. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan teman kita. Bukan dengan kemampuan kita. Tapi kita berjalan maju dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan. Ketika kita 2021 mau berjalan maju. Seperti filosofi kata yang saya uraikan tadi. Jangan kita menoleh ke belakang. Apalagi berhenti pada masa lalu. Jangan. Kalau sudah maju, jangan kita lihat lagi tahun 2020 bagaimana. Jangan. Dan berhentilah pada masa lalu kita. Harus berhenti. Tatap masa depan. Dan arahkan hidup kita untuk terus maju dan pantang mundur. Jadi tatap mata kita dengan merotot kedua mata kita. Merotot pada salib. Merotot kepada firman. Dan jalan dengan iman yang besar di tahun 2021. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang bisa menolong kita. Saudara kasih Tuhan. Jangan kita seperti bangsa Israel. Yang berulang-ulang kali ingin kembali ke Mesir. Ketika Tuhan memproses mereka di padang gurun. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tuhan sudah membawa bangsa Israel maju ke depan. Tetapi mereka selalu ingin mundur kembali masa lalu. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita masih ingin kembali ke tahun 2020. Kita selalu mengatakan tidak punya masa depan saat-saat pandemi ini. Akan suram. Ya bahaya. Dan kemudian gak bisa lakukan apapun. Akhirnya kita akan balik ke tahun 2020. Maka saudara belajar dari filosofi kata. Kata itu selalu maju ke depan. Tidak pernah mundur. Saudara kasih Tuhan. Ada cerita lagi tentang kata. Ada seekor kata. Ketika dia jatuh ke dalam sumur yang paling dalam.
Kemudian di sumur itu dalamnya sampai 12 meter. Sehingga kata itu tidak berdaya untuk naik kembali. Sehingga disitulah dia menjalankan hidup dia. Akhirnya dia ketemu pasangan hidup di sumur itu. Akhirnya mereka menikah. Dapatlah anak Katak. Kemudian kedua orang tua Katak itu mengatakan pada anaknya, hidup kita hanya di lingkungan sumur ini. Tapi anak Katak itu gak percaya. Karena dia selalu lihat di atas, dia di atas langit itu, di atas sumur itu, dia melihat kenapa di atas sumur itu ada terang. Pasti ada sesuatu. Papa mama bilang tidak ada. Masa depan kita cuma di sini. Anak Katak itu berjuang, manjat. Dia gak bisa manjat karena tubuhnya masih kecil. Dia jatuh dan berdarah. Dia berjuang lagi. Jatuh dan berdarah. Akhirnya berjuang dengan bulan ke bulan. Katak itu yang kecil menjadi besar. Akhirnya suatu hari dia bisa sampai di atas permukaan sumur. Sehingga dia lihat keluar. Ternyata hidup itu bukan aja di kolam sumur. Ternyata di luar sumur ada kolam berenang yang besar. Katak itu langsung loncat ke kolam berenang. Dia berenang kok. Ternyata ada lebih besar. Hidup masih ada harapan yang besar. Ternyata dia berenang sampai ke pojok kolam berenang itu. Dia melihat ke depan ada sungai yang besar. Dia loncat ke sungai itu. Dia berenang lagi. Sampai ujung sungai dia lihat ada lautan yang besar. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tetap mata kita merantap kepada Kristus. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi harapan kita akan jadi besar. Di tahun 2021 kita akan menjadi orang yang maju terus. Akan melihat pimpinan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Amin saudara dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Ketika kita senang. Kita selalu memikirkan bagaimana kita maju ke depan bukan? Tapi kita mengalami kesulitan. Kita selalu ingin kembali masa lalu. Jangan seperti bangsa Israel. Tetaplah berpegang teguh. Tetaplah percaya bahwa Tuhan yang besar. Pandanglah Tuhan. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan dan pimpinan Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 38 ayat yang ke-8. Yesaya 38 ayat ke-8. Mari kita baca. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jalan yang telah dijalaninya. Saudara-saudari kasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya, pasal 38 ayat 8, ketika saudara baca ini, sekali, 2 kali, 3 kali, maka di sini ada 3 kemungkinan. Kalau bayang-bayang itu mundur 10 tapak. Pertama, bumi melambat pada putarannya sendiri. Kedua, bumi melambat pada gerakan mengelilingi matahari. Ketiga, kedua-duanya terjadi. Saudara kasih Tuhan. Kalau saudara baca ini secara logis, ini tidak pernah terbayangkan. Siapa yang bisa membuat waktu yang selalu bergerak maju menjadi mundur? Dan bergerak maju lagi. Sehingga bayang-bayang petunjuk matahari mundur 10 tapak. Yang pasti kenyataan ini pernah terjadi yang ditulis oleh kitab. Maka ini saya katakan sangat penting. Saudara kasih Tuhan. Karena pekerjaan ini hanya Tuhanlah yang bisa melakukannya.
bukan Superman. Kalau saudara lihat film Superman, ketika Superman itu, pacarnya itu ketimpa batu meninggal, dia nangis, dia terbang di atas angkasa, dia putar bumi itu balik. Maka pacarnya itu hidup kembali. Itu film. Tetapi ini Alkitab ada kisah nyata. Maka semua terjadi pada dunia ini, semua atas kehendak Tuhan. Jadi saya boleh kesimpulkan pandemi ini bisa sampai melebar seluruh dunia pun, itu atas kehendak Tuhan. Maka kita 2021 ini harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Ingat baik-baik saudara. Jika saudara di tahun 2021 itu mau hidup sehat, mau hidup diberkati, mau hidup damai, mau menikmati tahun 2021 dengan aman, maka saudara ingat. Andalkan Tuhan. Tatap matamu, merotot matamu, hatimu, pikiranmu hanya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Jangan kepada siapapun. Jangan. Gak ada satupun orang bisa nolong kita. Karena di tahun 2020 saya melihat ya pekerja gereja sudah dipanggil Tuhan kena COVID. Dan juga ada yang sakit juga dipanggil Tuhan. Di akhir 2021 saya pergi ke kuburan untuk menguburkan salah satu jemaat kita. Di situ saya melihat banyak sekali orang yang hari itu juga harus dikuburkan. Jadi yang meninggal cukup banyak. Belum lagi yang kena virus atau kena pandemi ini. Ini yang sakit aja begitu banyak. Jadi saya tidak mengerti apa yang terjadi di tahun 2020. Tapi saya selalu berdoa di tahun 2021 pada awal tahun ini. Saya selalu mengharap kita semuanya akan dipimpin oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan. Hari ini adalah awal tahun 2021. Tidak seorang pun dari kita bisa kembali pada tahun 2020. Atau kembali memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita buat di tahun 2020. Gak bisa. Saudara. Betapa kita menyesal atau mau kembali kepada masa lalu tahun 2020, enggak mungkin lagi. Atau di tahun 2019 yang pernah Anda sukses, yang pernah alami, mau kembali pada zaman itu, enggak bisa lagi. Kita harus belajar untuk hidup di tahun 2021. Hidup yang baru, hidup yang mengandalkan Tuhan. Mungkin juga selama tahun 2020, Anda hidup ketakutan. Anda hidup gelisah. Anda hidup penuh kecemasan. Anda hidup beban berat. Sekarang 2021. Jika Anda masih seperti itu, berarti Anda masih hidup tahun 2020. Anda harus lepaskan semua itu untuk masuk di tahun 2021. Artinya, melepaskan semua beban, melepaskan semua kesalahan, melepaskan semua pikiran yang pernah kita lakukan dalam pikiran kita maupun dalam perbuatan kita, kita lepaskan.
Mari kita masuk awal tahun 2021 dengan satu. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa yang ditulis oleh firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Cuma satu kalimat, tetaplah berdoa. Saudara kasih Tuhan. Yesus juga mengajar kita. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Mari kita baca. Ayat kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi berdoa itu tidak perlu dipublikasikan. Doa itu harus dari hati kita. Maka kata firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Satu kalimat di dalam ayat itu. Tetap berdoa. Ayat ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi berdoa cukup di kamar. Tutup dan ceritakan semua isi hatimu kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa ceritakan isi hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Dan yakin dan tidak bimbang dalam doa. Nah, ayat ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaklah kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, saudara garis bawahi, doa itu jangan kamu bertele-tele. Kalau saya pribadi berdoa sama Tuhan, sangat singkat dan tidak panjang saya doa. Apa yang seharusnya saya doakan, apa yang seharusnya saya minta kepada Tuhan, saya utarakan. Kalau saya butuh pertolongan Tuhan, saya minta Tuhan tolong saya. Kalau saya butuh keuangan, saya minta Tuhan tolong berikan aku jalan dapat uang. Gak usah berdoa sampai seperti orang membaca puisi. Berdoa sampai begitu panjang. Saya sering sekali ya kalau kumpul para pekerja gereja, para pendeta-pendeta. Kalau doa, aduh saya benar-benar ampun. Suatu hari ya, itu sudah berapa tahun yang lalu. Ada seorang teman saya membawa satu pendeta datang ke rumah saya. Ajak doa syafat pada malam hari. Akhirnya mau doa jam berapa? Itu doa jam 11 malam. Akhirnya saya berpikir paling doa 11 malam, ya paling jam 2 selesai. Aduh minta ampun doanya. Waktu kita berempat, kalau nggak salah saya, istri saya, itu pendeta ada satu lagi teman saya. Nah waktu saya berdoa, gak sampai berapa detik selesai. Aing doa, berapa detik selesai. Teman saya doa, berapa detik selesai. Ganti pendeta itu doa. Itu kurang lebih 1,5 jam gak selesai. Saya sampai ketiduran. Bangun pun masih dia ngoceh. Saya bingung apa yang dia doakan. Nah, saudara, doa itu jangan terlalu banyak. Kata-kata doa jangan pikir begitu banyak kata-kata itu Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Apapun yang kita butuh Tuhan tahu. Apapun kesulitan kita Tuhan tahu. Jadi kita doa seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka ayat 8 menulis, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Semua Tuhan tahu, saya katakan. Sebelum kamu minta, sebelum kamu ucap dari bibir kita, Tuhan sudah tahu.
Yang kita butuh itu apa? Kesehatan. Yang butuh kita apa? Uang. Benar. Ketiga apa? Damai. Tuhan tahu semua. Maka Tuhan ajarkan kita doa. Apa doa yang diajarkan Tuhan? Ayat 9 sampai yang ke-13. Mari kita baca. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, itu yang diajarkan Tuhan. Simple. Dari doa Bapa kami surga, sudah mewakili semua apa yang kita mau minta kepada Dia. Sudah mewakili semuanya. Saya boleh dikatakan 17 tahun pelayanan. Orang jarang sekali mau doa Bapa kami surga. Jarang. Maka saya salah satu di Turki gereja Reform Karismatik, yaitu doa Bapa kami surga. Karena saya percaya itu doa yang paling berkuasa. Daripada doa kita. Ya minta ini, minta itu, minta itu, minta itu. Saudara. Maka ketika kita berdoa. Boleh dikatakan jangan takut. Berdoa tetap dalam iman. Fokus kepada kasih dan penyertai Tuhan buat kita. Saudara kasih Tuhan. Saudara perhatian baik-baik. Mari kita baca. Di kitab Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai 14. Saya akan baca ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara dikasih Tuhan. Bangsa Israel mengeluh terus. Musa mengatakan kepada bangsa itu, jangan kamu takut. Sekarang diam saja. Tuhan yang berperang. Nah, jadi saudara, di tahun 2021, jika saudara punya iman yang teguh, punya mata rohani yang besar, dan mata kita tertuju kepada Kristus, maka di tahun 2021, kita diam saja. Tetap berdoa saja. Berdoa saja. Semua serahkan Tuhan. Tuhanlah yang akan berperang untuk saudara. Saudara dikasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Saya boleh ambil kesimpulan. Di tahun 2021, waktu tak pernah berjalan mundur. Saya bisa ambil kesimpulan. Ada 3 tantangan hidup di tahun 2021. Itu semua tergantung pada saudara. Pertama, apakah saudara mau bergerak mundur? Kedua, apakah saudara diam di tempat? Yang ketiga, apakah saudara mau bergerak maju? Silakan saudara memilih. Silakan saudara untuk memilih di tahun 2021. Tuhan pasti akan menyertai kita. Semua tergantung dari kita. Bagaimana kita merespon firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Bagaimana kita mau gak berkomit, sungguh-sungguh
sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di tahun 2021. Firman Tuhan Roma 8 ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara kasih Tuhan. Di Mazmur 138 ayat ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Saudara dikasih Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita, di saat kita dalam kesesakan, Tuhanlah akan mengulurkan tangan niara kepada kita. Tuhan akan menyelamatkan kita di saat kita kesesakan. Di saat kita tidak mampu, karena andar kita berjalan sama Tuhan. Biarkan orang berjalan dengan kekuatan dia. Biarkan orang jalan menurut kemampuan dia. Biarkan orang jalan dengan kehebatan dia, dengan dekingan dia, dengan koneksi dia. Tetapi saudara, di tahun 2021, saudara berjalan bersama Tuhan. Seperti Daud melawan Goliat. Apa yang Daud katakan? Aku berperang melawan engkau, tetapi yang menyertai saya adalah Tuhan. Daud menang atau kalah melawan Goliat? Daud menang. Jika saudara mau menang di tahun 2021, ayo kita jalan bersama Tuhan. Saya percaya jika kita berjalan sama Tuhan, tatap mata kita bertuhan, waktu kita jalan terus, bukan hanya 2021 kita diberkati, tetapi keselamatan yang kita beroleh dari Kristus untuk selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, untuk kita masuk tahun 2021, saya akan undang jemaat yang ada di rumah, yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan, untuk bangkit berdiri bersama saya. Kenapa? Karena kita harus baca firman Tuhan bersama-sama dengan Mazmur pasal 150 ayat 1-6. Saya undang jemaat yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Kita buka Alkitab firman Tuhan Mazmur pasal 150 ayat 1-6. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gabus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan sering. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, saudara. Mari kita masuk tahun 2021 mulai hari ini. Saya percaya semua jemaat yang ada di kasih Tuhan, semua diberkati. Kesehatan luar biasa. Dan juga hidup selalu penuh dengan sukacita dan terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih kepada kita. Kami pada awal tahun 2021, kami semua hidup menyerahkan semua kepadamu. Mata hati kami, pikiran kami, jiwa kami tertuju kepadamu. Kami terus memandang Engkau. Kami jalan maju terus. Kami percaya Tuhanlah yang melindungi kami. Tuhanlah yang menjaga kami. Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhan tahu segala kebutuhan kami. Tuhan tahu segala keinginan kami. Tuhan Yesus yang mewujudkannya. Kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, untuk awal tahun 2021, di awal tanggal 3 ini, kita akan perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, saya undang jemaatnya di rumah, marilah kita minta pengampunan dosa dari Tuhan, agar kita layak menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama minta pengampunan. Kita tunduk kepala untuk berdoa.
Amin, saudara dikasih Tuhan. Saudara yang ada di rumah, mari roti ini kita angkat di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat dikasih Tuhan, anggur ini kita angkat kepala kita. Demikian juga ia memecah cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang ada lambang dari darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang di rumah, yang dikasih Tuhan, kita sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Kita sudah terima tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sakramen perjamuan yang kudus ini. Kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Mulai tahun 2021 ini, di awal tahun ini, kira Tuhan berilah kami berhikmat dan penuh pengertian, dan berikan kami iman yang kuat, sehingga mata hati kami tertuju kepadamu. Semua hidup kami mengadarkan Engkau. Semua hidup kami terarah kepadamu. Dan kami berserah kepadamu. Tuhan Yesus Kristus melindungi semua umat kami. Melindungi kami semua. Dan melindungi setiap pekerjaan kami. Melindungi semua kehidupan kami. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, jika saudara di awal tahun ini ingin memberkati pelayanan Gereja Reform Karismatik, ingin memberkati pelayanan saya, silakan saudara memberikan persepuluhan untuk transfer di rekening ini. Saya percaya dalam awal tahun saudara memberi persembahan, apapun persembahan bentuknya, saya akan terima dengan doa, dengan mengucap syukur. Dan saya selalu doa, kira Tuhan yang memberikan pimpinan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memberkati ibu Bapak yang dikasih Tuhan, memberkati kesehatannya, usahanya, semua dalam kehidupannya, semua diberkati. Mari kita akan bangkit berdiri untuk membaca pengakuan iman rusli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, puji Tuhan. Selamat tahun baru di tahun 2021. Saya selalu berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kita. Tuhan selalu melindungi kita di tahun 2021. Hidup sehat, hidup diberkati, hidup dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan selalu Tuhan akan menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.